jam lain kali buka pintunya. Oh my god. Oh ini merinding sih Micin. Oh kok Micin merinding ya? Kalian gimana nih bayi cerita ini, merinding apa enggak? Micin merinding apa karena Micin penakut kali ya? Coba kalian komen deh, menurut kalian ini ceritanya serem apa enggak nih? Kayak kita bakal next lagi ya teman-teman. Kita bakal next lagi yang baru. Suruh ChatGPT buatkan cerita pendek horor tentang anak-anak yang diganggu atau dijahili makhluk halus pas tidur. Ini serem sih pasti, karena ini bakal relate sama kalian yang tidur nanti malam. Oh my god. Oke, kita bakal lihat lagi. Ini judulnya Jangan Buka Mata. Oh lagi si Raka sama Nisa. Malam itu Raka dan adiknya Nisa harus tidur berdua di kamar karena orang tua mereka sedang pergi keluar kota. Awalnya semua normal, mereka bermain sebentar lalu tidur. Sekitar pukul 2 pagi, Nisa tiba-tiba terbangun karena mendengar suara bisikan. Kak, ia mengira itu suara Raka. Tapi saat menoleh, kakaknya masih tertidur pulas. Nisa menarik selimut sambil menutupi wajahnya. Lalu suara itu terdengar lagi. Nisa, katanya, kali ini lebih dekat, sangat dekat, seolah berasal dari bawah tempat tidur. Jantung Nisa langsung berdegup kencang. Ia ingin membangunkan kakaknya, tapi tubuhnya terasa berat. Oh my god. Saat itulah ia mendengar suara menggesek lantai. Sret, sret. Pelan-pelan suara itu bergerak mengelilingi tempat tidur mereka. Nisa memberanikan diri membuka sedikit selimut. Dan saat itu juga ia melihat ada sosok hitam tinggi berdiri di pojok kamar. Tubuhnya kurus, wajahnya tidak terlihat, namun kepalanya miring ke samping sambil menatap lurus ke arah mereka. Nisa langsung menutup mata rapat-rapat. Beberapa detik kemudian suara bisikan itu kembali terdengar, tepat di samping telinganya. Jangan buka mata. Dan air mata Nisa mulai keluar karena ia sadar suara itu bukan berasal dari pojok kamar, melainkan dari seseorang yang sedang berbaring di sebelahnya. Oh no, padahal Raka tidur di ranjang atas dan Nisa tidur sendirian di ranjang bawah. Oh jadi tempat tidurnya yang tingkat gitu. Keesokan paginya orang tua mereka pulang. Nisa menceritakan semuanya, namun Raka terlihat bingung karena malam tadi ia juga mendengar suara yang sama. Suara seorang anak perempuan yang berbisik dari bawah ranjangnya. Jangan lihat ke bawah. Oh no, ini kayaknya Micin yang penakut karena Micin baca ini udah deg-degan banget, udah takut banget. Apalagi kalau misalnya ini divisualisasiin, teman-teman dibikinin video. Coba kita masukin foto Micin ya sekarang, mesin foto Micin. Oke, kita suruh ubah foto ini jadi seram. Coba kita lihat nih, bakal kayak gimana muka Micin teman-teman. Oke, ini udah ada muka Micin. Oh my god, sumpah, wah ngeri banget ya. Wah lihat muka Micin langsung banyak bercak-bercak darah dan ini lihat matanya. Oh no, wah coba kita kirimin lagi muka si bocil kali ya. Suruh muka si bocil jadiin serem. Ini Micin dapat muka si bocil dari Google, kita bakal cari nih. Ubah muka ini jadi seram. Oke, ini si bocil udah ada dan mukanya kayaknya mirip-mirip deh sama yang Micin tadi. Kayaknya bentuknya ChatGPT itu kalau bikin serem tuh kayak gini ya, karena yang Micin tadi tuh kayak gini. Dan ini yang aku bocil. Oh, tapi dia lebih serem sih. Nih kalau misalnya kalian mau lihat aku bocil versi seremnya ini nih, ngeri banget kan. Sekarang kita bakal masukin si Mimin. Coba ya, masih bisa nggak ya? Ubah muka ini jadi seram. Oke, oh my god, kayaknya stylenya bener-bener sama sih. Tapi emang semuanya serem. Ini lihat giginya udah ngeri banget ya, tajam banget, dan muka Miminnya berubah. Oh no, semuanya serem teman-teman. Nih kalian kalau mau lihat Mimin versi serem ada di sini. Sekarang kita bakal bikin lagi cerita, tapi ini yang terakhir ya. Buatkan cerita pendek horor tentang sesuatu di sekolah SD. Toilet terakhir di ujung koridor. Di sebuah SD tua ada satu aturan yang selalu diingat murid-murid. Jangan pernah ke toilet paling ujung setelah jam sekolah selesai. Awalnya semua mengira itu cuma buat nakut-nakutin aja, tapi sampai suatu sore Dika lupa bawa buku tugasnya dan harus kembali ke kelas sendirian. Pas dia ngambil buku, tiba-tiba dia pengen ke toilet. Karena semua toilet dekat kelas sedang dibersihkan, ia berjalan menuju toilet paling ujung koridor yang terkenal angker itu. Koridornya sepi, lampunya berkedip-pelan. Terus pas Dika masuk, dia dengar suara anak perempuan nangis dari bilik paling belakang. Fix gitu. Dika mengira ada murid yang belum pulang. Siapa di dalam? Katanya Dika. Tangisan itu berhenti, terus terdengar suara pelan. Tolong, bukain pintunya. Dika mendekat. Aneh, di bawah pintu bilik tidak terlihat kaki siapapun. Padahal jelas ada suara dari dalam. Aduh, Micin
cermin di depan wastafel, dia lihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di belakang pantulannya berdiri seorang anak perempuan berseragam SD, rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya basah seperti berkeluar. Saat Dika menoleh langsung ke belakang, gak ada siapa-siapa. Anak itu perlahan mengangkat kepalanya terus bising-bising dari dalam cermin. Kok bisa lihat aku? Lampunya langsung mati, koridor jadi gelap gulita. Dika berlari kencang, berlari sekencang mungkin keluar dari toilet tanpa pernah menoleh lagi. Pas besoknya, dia menceritakan kejadian itu ke penjaga sekolah. Wajah penjaga langsung pucat. Terus dia berkata, dulu ada murid yang meninggal di toilet itu saat sekolah masih direnovasi. Katanya dia masih sering mencari teman untuk menemaninya pulang. Sejak hari itu, toilet paling ujung ditutup permanen. Tapi sampai sekarang, kadang saat sekolah sudah sepi, masih terdengar suara anak perempuan menangis dari bilik pintu yang terkunci. Tolong bukain pintunya. Wah ini, aduh, Micin ngeri sih karena Micin jadi ngebayangin gimana kalau misalnya di kamar mandi ada yang ngomong kayak gini. Dan coba deh, kalian komen kalian pernah punya pengalaman mengerikan atau pengalaman serem di sekolah kalian apa enggak nih, apalagi terutama di kamar mandi sekolah deh. Coba kalian ceritain Micin ya di kolom komentar, nanti Micin bacain satu-satu. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian berani buat nanya-nanya sesuatu yang serem gini ke AI atau enggak? Coba kalian komen ya. Dan gak suka Micin bikin sampai akhir, jangan lupa subscribe dan nyalain